yang jago-jago aja yang bisa cetak gol. Terbukti di laga terakhir di grup ada grup IJKL di 4 grup terakhir. uh, ini tim-tim besar, negara-negara besar sudah bermain seperti Prancis, Argentina, dan juga Portugal. Dan pemain-pemain yang sangat jago aja yang bisa mencetak gol. Yang pertama, di laga jam 2 pagi ada Prancis yang menghadapi Senegal dan Prancis berhasil menang dengan skor yang cukup meyakinkan dengan skor 3-1, yang mana dari 3 gol tersebut Kylian Mbappe mencetak 2 gol lewat cara yang sangat keren-keren dan juga ditutup oleh gol Bradley Barcola dan sempat dibalas oleh Ibrahim Mbaye ya, yang juga pemain dari PSG dan juga sempat mengenyam pendidikan di sepak bola Prancis. Kylian Mbappe 2 gol sangat baik, sangat solid tampil di partai pembuka Piala Dunia. Lalu pada jam 5 subuhnya ada Irak melawan Norwegia, yang mana tidak butuh waktu lama untuk bintang mereka, bintang Norwegia Erling Braut Haaland mencetak gol dan kembali mencetak gol. 2 gol sudah ia samai seperti yang Mbappe lakukan 2 jam yang lalu, dan Norwegia kembali menambah gol melalui gol yang dicetak oleh siapa ya ini namanya, kita lihat Leo Ostigard di menit terakhir, dan juga ternyata gol bunuh diri ya yang dicetak oleh Aimen Hussein, yang juga Aimen Hussein mencetak gol penyama kedudukan sebelum akhirnya Halan kembali mencetak gol. Intinya guys, Irak dibuat tidak berdaya melawan sepak bola Norway yang menurut saya cara bermainnya cukup sederhana dibandingkan tim seperti Portugal yang saat melawan Kongo yang terlalu banyak passing. Norway cukup simple cara bermainnya. Mereka tahu bahwa ada Erling Haaland di depan. Mereka tahu bahwa ada tandemnya Alexander Sorloth yang sama-sama tinggi di depan. Jadi mereka cukup memberikan bola ke depan, dan terbukti lewat gol pertama dari Wolfe melakukan crossing dari sisi kiri dan dapat dituntaskan oleh Erling Haaland. Lalu selanjutnya juga pressing yang mereka tunjukkan terbukti membuat lini belakang dari Irak panik, sampai dengan kiper dari Irak membuat blunder ya, dan membuat Erling Haaland mencetak gol keduanya. Intinya 2 gol dari Mbappe dapat dijawab oleh Erling Haaland dengan mencetak 2 gol. Laga jam 8, nah di sini ada Argentina lawan Algeria, yang mana saya sedikit ragu apakah Lionel Messi ini masih bertaji atau tidak, karena ternyata ia main sejak menit awal. Apakah ini orang masih layak berada di panggung tertinggi sepak bola dunia? Tetapi di sini Lionel Messi membuktikan bahwa ia adalah dewa sepak bola. Saat Mbappe dan Haaland mencetak 2 gol, disitulah Messi mencetak 3 gol. uh Bro, kayak puisi, tahu gak sih, kayak di saat Mbappe, kita tahu Mbappe dan Haaland salah satu pemain terbaik di era ini, tampil sangat konsisten meskipun Mbappe di Real Madrid belum mendapatkan gelar yang cukup banyak seperti yang dia dapatkan di Paris Saint-Germain. Lalu juga Haaland kita tahu di Guardiola mendapatkan banyak sekali trofi, mencetak banyak sekali gol, bahkan sebelum di Manchester City saat dia di Borussia Dortmund juga sangat gila. Makanya sangat wajar jika Haaland dapat 2 gol. Tapi Messi yang kini perlahan sudah menikmati masa-masa akhir karirnya di Amerika bersama Inter Miami, bersama para sahabatnya yang juga udah satu persatu pensiun seperti Sergio Busquets dan Jordi Alba, kini tinggal dengan Luis Suarez. Tapi di saat kembali ke panggung terbesar, Lionel Messi membuktikan atau memberitahu kepada seluruh dunia bahwa dialah dewa sepak bola sebenarnya. Di usia 38 tahun membuat Lionel Messi menjadi pemain tertua yang dapat mencetak hat-trick di Piala Dunia. Kita harus memberikan respect tentunya untuk Lionel Messi, karena longevity-nya kita tahu bahwa Lionel Messi di era 2010-an sempat frustasi bersama tim nasional Argentina, di mana ia selalu gagal di final, baik itu final Piala Dunia 2014, final Copa America 2016, lalu juga Copa America edisi 2015, beberapa kali final Argentina selalu gagal. Bahkan pada World Cup 2010 saat dilatih oleh legendanya sendiri Diego Armando Maradona, Argentina tersingkir dengan cara yang sangat bengis oleh Jerman skor 4-0. Dan kini perlahan Lionel Messi
ataupun sepak bola berpihak kepada Lionel Messi pada era 2020-an. Ia mulai cukup sering meraih gelar Copa America dan puncaknya di tahun 2022 meraih Piala Dunia yang ketiga untuk Argentina, dan kali ini Lionel Messi mengatakan bahwa ia ingin menikmati setiap detiknya di akhir-akhir karirnya karena dia merasa sudah mendapatkan segalanya dan dia ingin membantu Argentina untuk dapat melaju sejauh mungkin di Piala Dunia. Argentina selalu menjadi favorit juara di setiap perhelatan Piala Dunia, tetapi hal yang dilakukan oleh Messi sangat beda. Melawan Algeria yang mana kipernya adalah kiper anak dari legend dari tim nasional Prancis, yaitu Lucas Zidane atau Zinedine Zidane, anak dari Zinedine Zidane, Lucas Zidane ya. Gimana sih Lucas Zidane, kiper dari Algeria, anaknya dari legend Zinedine Zidane. Ya, tidak dapat berbuat banyak menghadapi gol-gol dari Lionel Messi. Bahkan gol kedua tuh seperti bola menghampiri Messi untuk meminta dicetak gol. Lalu gol ketiga dan gol ke pertama itu flashing khas Messi banget, seperti kita menonton Lionel Messi pada prime-nya Messi ya di era 2010-an awal tuh saat bersama Guardiola dan juga Luis Enrique di Barcelona. Intinya selagi Messi main bola, selagi Messi masih hidup, mari kita nikmati momen ajaib yang dilakukan oleh Lionel Messi. Oke guys, kita maju ke partai yang sedikit dilupakan. Di sini ada Austria melawan Jordania. Ini main jam 11 siang ya waktu Indonesia Barat, di mana Austria berhasil menampaskan ataupun mengalahkan Jordania dengan skor 3-1 lewat gol dari Schmidt, lalu juga sempat dibalas oleh Olwan, lalu juga melakukan gol bunuh diri yang dilakukan oleh Austria dari Al-Arab, dan juga terakhir Marko Arnautovic mencetak penalti ya di menit-menit terakhir yang membuat Austria berhasil mengunci kemenangan. Tentunya dengan kemenangan atas Jordania ini membuat Austria membuntuti Argentina yang berada di peringkat pertama dan hanya tertinggal selisih gol ya. Argentina menang 3-0, Austria menang 3-1, dan ya kedua tim tersebut adalah tim yang sangat kuat. Kita tahu bahwa saat ini Austria masih dipimpin oleh kapten gaeknya David Alaba yang sudah dilepas oleh Real Madrid secara gratis musim panas ini, dan juga pelatihnya adalah salah satu guru dari pelatih beken tim nasional Jerman seperti Jurgen Klopp, Julian Nagelsmann, banyak berburu pada Ralf Rangnick. Dan saya harap sih Austria dapat lolos ya, karena kalau kita lihat penampilan dari Algeria tidak terlalu memuaskan dan juga Jordania yang masih jauh dari harapan. Selanjutnya ini dia yang ditunggu-tunggu respon terbesar setelah Mbappe 2 gol, Haaland 2 gol, Messi 3 gol, Ronaldo 4 km aja. Ronaldo tidak dapat berbuat banyak di laga antara Portugal melawan Republik Kongo. Sebenarnya jujur kan saya menonton pertandingannya di 10 atau 15 menit awal, penampilan Portugal cukup menghibur. Terutama gol dari João Neves yang sangat cepat ya dari Portugal itu membuat bahwa permainan dari Portugal itu lebih fluid, lebih modern, dimana kalau kita bisa melihat Bernardo Silva yang turun ke belakang, lalu juga João Neves yang bisa lebih roaming, bisa ke belakang, ke tengah, ke depan. Vitinha juga yang cover hampir seluruh lini tengah Portugal, Bruno juga yang juga bisa kemana-mana di lini depan Portugal. Tetapi semua pemain tengah yang mewah itu tidak ada satupun yang memberikan umpan yang sangat manis kepada Ronaldo. Jadi intinya semewah apapun, kalau misalnya Ronaldo tidak difasilitasi dengan umpan-umpan yang baik, tidak ada artinya nama besar Ronaldo. Dan Ronaldo pun sudah 41 tahun, memang tidak banyak memberikan kontribusi apapun ya saat lawan Kongo. Bahkan Kongo melakukan perlawanan yang luar biasa sebelum turun minum, berhasil mencetak penyamak kedudukan lewat gol dari Yohan Wissa dari asis Arthur Masuaku. Dan di babak kedua lagi-lagi hanya passing yang dilakukan oleh Portugal, dan menurut saya Portugal adalah salah satu tim yang memiliki kedalaman yang cukup baik. Bayangkan saja di situ ada Vitinha dan juga João Neves yang tampil sangat baik di SG, meraih back to back gelar Liga Champions. Ada Bruno Fernandes yang memecahkan rekor assist terbanyak di Premier League musim ini, lalu juga Pedro Neto, dan juga Bernardo Silva yang tampil sangat baik di Manchester City dan juga baru saja pindah ke Real Madrid.
Tetapi kelima gelandang tersebut tidak dapat memfasilitasi Cristiano Ronaldo, ataupun setidaknya jika tidak ingin memainkan Ronaldo, mainkan saja gelandang false nine yang mungkin lebih connected dari kelima pemain yang sudah saya sebutkan tadi. Ya intinya Portugal tidak dapat terus-terusan bermain seperti ini karena sebenarnya kalau kita lihat lawan-lawannya cukup apa ya, cukup lebih lemah dibandingkan Portugal dari segi kualitas dan juga dari segi permainan. Dan nantinya Portugal akan menghadapi Uzbekistan dan Kolombia di laga selanjutnya dan harus menang karena di partai pertama ia sudah membuang 2 poin karena bermain imbang bersama Kongo. Selanjutnya ada Inggris yang juga menjawab dengan mencetak kemenangan 4-2 melawan Kroasia yang diisi banyak pemain tua sebenarnya yang masih bermain seperti Modric dan Perisic. Inggris yang dipimpin oleh Harry Kane berhasil menang dengan skor 4-2, yang mana Harry Kane mencetak 2 gol, lalu juga ada Marcus Rashford dan juga Jude Bellingham lewat solo golnya yang sangat keren. Sedangkan itu Kroasia memperkecil kedudukan lewat pemain Como FC, Baturina, dan juga pemain yang bermain di MLS bersama Dallas FC yaitu Petar Musa. Di sini Inggris terlihat bermain sedikit lebih fluid dibandingkan dengan saat kualifikasi Piala Dunia. Kita tahu pada saat kualifikasi dunia Inggris ini bermain sangat rigid, sangat rapi, sehingga saat kualifikasi Piala Dunia tidak pernah kebobolan satu kali pun. Namun di saat melawan Kroasia mereka bermain lebih sedikit terbuka, lebih sedikit menyerang, di mana akhirnya mereka membuat lebih banyak peluang, lebih banyak gol dibandingkan laga saat melawan pada saat kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Dan pemain yang dipanggil pun lumayan perform, even seorang Noni Madueke yang menghasilkan penalti pertama bagi Inggris. Dan tentunya jika Inggris terus tampil seperti ini, bukan tidak mungkin nantinya Inggris akan menjadi calon juara lah bisa dibilang ya, karena cukup ngeri juga nih si Tuchel. Meskipun pemain yang dipanggil cukup kontroversial, ada beberapa pemain seperti Cole Palmer dan juga Phil Foden yang diharapkan bermain, tetapi Thomas Tuchel memiliki pikiran sendiri. Ya, Kroasia nanti kita bahas. Kita akan ke partai selanjutnya. Di sini ada Ghana yang menang lewat late game dari gol Yirenki ya, pemain muda asal North Zealand di menit 90 plus 5. Ini laganya cenderung seimbang antara Ghana melawan Panama. Panama juga ya setidaknya bermain lebih baik dibanding World Cup tahun 2002 yang lalu, dan Ghana akhirnya berhasil meraih kemenangan tipis atas Panama di menit 90 plus 5. Dan terakhir laga penutup di match day kedua ini adalah laga antara Uzbekistan melawan Kolombia. Sebenarnya Uzbekistan sempat menahan Kolombia dengan sangat baik dalam hampir 45 menit, namun akhirnya harus kebobolan di menit-menit akhir babak kedua lewat gol dari Daniel Munoz ya. Ini pemain Crystal Palace dengan asis yang amat sangat keren guys dari Luis Diaz. Kalau teman-teman lihat asis dari Luis Diaz is a masterpiece, pure class. Dan kiper dari Uzbekistan Yusupov tidak dapat berbuat banyak meskipun sempat bisa dibilang diperkecil oleh pemain asal Uzbekistan yang masih muda, Faizul Zaev. Namun Luis Diaz lagi-lagi menunjukkan bahwa ia adalah bintang Kolombia saat ini. Di samping dengan James Rodriguez, ia mencetak gol yang sangat cantik lewat asis dari Puerta, dan terakhir ditutup lewat gol Campas ya, lewat asis dari Cho Hernandez. Ya intinya Kolombia tampil sangat solid. Ini merupakan tim favorit yang nantinya akan mendampingi Portugal kalau misalnya Portugal tampil sesuai prediksi. Kolombia so far tampil sesuai harapan, tampil sangat lepas, salah satu tim yang menunjukkan identitas sepak bola Amerika Selatan yang cukup kuat di samping dengan Argentina. Kalau kita lihat Brazil yang sudah kehilangan identitas sepak bolanya, tetapi Kolombia masih bermain dengan sangat cantik dan meskipun juga disiplin ya, dan pertahanan tangguh dari Uzbekistan yang dilatih oleh pemenang Piala Dunia 2006 Fabio Cannavaro tidak dapat berbuat banyak. Intinya di match day pertama rangkumannya adalah saya World Cup 2026 ini dengan laga yang semakin banyak saya kira akan boring, tetapi malah menjadi hiburan
yang sangat baik. Untungnya kita tinggal di Indonesia yang mana kalau ada hydration break, kalau buat teman-teman yang tahu bahwa jadi di World Cup 2026 ini di menit 20 sampai 23 ini ada hydration break. Jadi ada iklan, kita ada jeda untuk minum selama 3 menit. Tapi untuk di TVRI ya, pemegang hak siar resmi di Indonesia ini tidak ada iklan, dan kalau kita lihat di Eropa ya katanya seperti di Fox ataupun di beberapa saluran streaming resmi di luar negeri itu malah diisi oleh iklan selama 3 menit. Jadi kita patut bersyukur aja tidak ada iklan di Indonesia, tapi saya harap jikalau ada hydration break mungkin bagus untuk kesehatan ataupun stamina dari pemain, dan juga bisa memberikan arahan dan taktik di tengah pertandingan. Harapan saya sih tidak terlalu dikomersialisasi oleh FIFA ya, itu kelemahan dari FIFA World Cup sejauh ini. Sisanya vibes-nya oke, fans juga keren, mostly tidak ada apa ya, tidak ada gesekan, hanya ada supporter dari Uzbekistan yang marah terhadap supporter Kolombia karena saat merayakan kemenangan supporter Kolombia melempar-lemparkan bir sehingga terkena mereka. Ya di situ miscommunication aja sih menurut saya, kayaknya banyak orang Kolombia yang tidak terlalu paham bahwa Muslim tidak boleh, ataupun Uzbekistan ternyata negara Muslim sehingga tidak boleh terkena alkohol. Ya intinya match day pertama FIFA World Cup 2026 sejauh ini top notch. Goodbye.